Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama belajar kembali firman Tuhan yang akan saya beri judul mendengarkan suara Tuhan. Kita seringkali mendengar kata-kata seorang hamba Tuhan, mendengar suara Tuhan, mendengarkan suara Tuhan, tetapi kita nggak tahu sebetulnya arti yang terdalam dari kata-kata ini. Ayo kita sama-sama belajar. Kita akan buka di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-18 mulai. Demikian firman Tuhan, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa, itu yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Lalu kata Saul kepada Samuel, aku memang mendengarkan suara Tuhan dan mengikuti jalan yang telah disuruh Tuhan kepadaku, dan aku membawa Agag, raja orang Amalek, tetapi orang Amalek itu sendiri telah kutumpas. Tetapi rakyat mengambil jarahan itu, kambing, domba, dan lembu-lembu yang terbaik dari yang dikhususkan untuk ditumpas itu, untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan Allahmu di Gilgal. Dan seterusnya dan seterusnya. Ini kisah Saul pada saat disuruh berperang melawan Amalek. Perintahnya tegas bahwa tumpas semuanya, dari anak-anak, balita, sampai orang dewasa, sampai kepada hewan-hewan yang ada di Amalek, disuruh tumpas semua. Tetapi apa yang terjadi, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, pada saat itu Amalek dikalahkan, rakyatnya ditumpas, tetapi rajanya dibiarkan hidup. Kambing-kambing yang jelek-jelek, yang kurus-kurus ditumpas semua, tetapi kambing-kambing yang gemuk dikumpulkan jadi satu. Nah, kita akan belajar bersama-sama pada saat ini bagaimana kehidupan seorang anak Tuhan yang bisa dikatakan mendengarkan suara Tuhan. Apakah kita pada saat di gereja mendengar firman Tuhan, kemudian selesai pulang bisa dikatakan kita mendengarkan suara Tuhan? Apakah kalau kita dengar khotbah di YouTube atau dari yang lainnya, apakah itu bisa dikatakan kita sudah mendengarkan suara Tuhan? Nah, kita akan belajar bersama-sama. Di sini dikatakan, Tuhan telah menyuruh engkau pergi dengan pesan, pergilah tumpaslah orang-orang berdosa itu, yakni orang Amalek, berperanglah melawan mereka sampai engkau membinasakan mereka. Mengapa engkau tidak mendengarkan suara Tuhan? Mengapa engkau mengambil jarahan dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan? Dan di sini kita ketahui bahwa arti dari mendengarkan suara Tuhan itu berarti melakukan dengan tepat perintah yang diberikan Tuhan, tidak ditambahi, tidak dikurangi. Dan sering kita baca ya, di Alkitab, Abraham melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Daud melakukan tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Banyak sekali dikatakan seperti itu. Nah, mendengarkan suara Tuhan itu berbicara tentang ketepatan kita melakukan perintah Tuhan, berbicara tentang sejauh mana kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Jadi tidak sekedar mendengar di kebaktian, tidak sekedar mendengar kaset-kaset khotbah. Kalau zaman sekarang mungkin nggak pakai kaset, nggak pakai CD, tetapi langsung di YouTube kita bisa tahu, kita bisa mendengar khotbah dari seluruh pembicara, seluruh pendeta, seluruh pelayan Tuhan dari seluruh Indonesia, dari seluruh dunia. Dan yang dikatakan mendengarkan suara Tuhan tidak sekedar berhenti sampai kita mendengarkan suara Tuhan, tetapi arti yang sebenarnya adalah kita melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Tetapi tidak sekedar melakukan. Kalau kita lihat di sini tuntutan Tuhan, melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Kalau Saul tadi, aku sudah menjalankan perintah Tuhan, aku sudah mendengarkan suara Tuhan. Dia berperang dengan Amalek dan ditumpas, tetapi tidak semua. Rajanya dibiarkan hidup. Hewan-hewannya ditumpas semua, tapi yang kurus-kurus, yang gemuk-gemuk dipilih, disendirikan. Alasannya untuk dipersembahkan kepada Tuhan alam. Dan Tuhan tidak menginginkan yang seperti itu. Mendengarkan suara Tuhan yang Tuhan minta adalah melakukan semua perintah Tuhan,
semua yang Tuhan perintahkan tepat seperti yang Tuhan perintahkan, tidak dikurangi, tidak juga ditambahi. Ketepatan kita melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita. Untuk itu saudara kasih dalam Tuhan, marilah kita belajar bagaimana hidup kita yang kita jalani selalu mendengarkan suara Tuhan. Bagaimana cara kita mendengarkan suara Tuhan? Lewat firman Tuhan. Dan itu sebatas mendengar saja. Tetapi kalau mendengarkan suara Tuhan, itu ada tahapan lagi kita melakukan. Nah, melakukan yang bagaimana? Tidak sekedar melakukan, tetapi dalam ketepatan. Seperti yang diperintahkan Tuhan. Tepat seperti yang diperintahkan Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, ayo kita berhati-hati pada saat Tuhan berfirman di dalam kehidupan kita, pada saat Tuhan memberikan rema di dalam kehidupan kita. Apa yang harus kita jalani, apa yang harus kita putuskan, apa yang harus kita kerjakan. Ayo kita belajar mendengarkan suara Tuhan, yaitu apa? Melakukannya dalam ketepatan. Makanya kalau kita dengar dengan sungguh-sungguh apa sebetulnya yang Tuhan ingin kita lakukan, dan kita akan lakukan dengan sungguh-sungguh. Mungkin itu menurut pandangan kita melebihi kekuatan kita, tapi sebetulnya tidak. Tuhan akan berikan semuanya itu tidak melebihi kekuatan manusia. Tetapi pada saat kita mau melakukannya, Tuhan akan berikan kemampuan untuk kita bisa menyelesaikannya. Ayo belajar saat ini lewat firman Tuhan ini, kita mau menjadi umat-umat yang mendengarkan suara Tuhan. Yaitu apa saudara? Tidak sekedar mendengar firman Tuhan, tetapi melakukannya di dalam ketepatan. Melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Ya, jangan pernah menambahi firman dan jangan pernah mengurangi firman yang kita terima. Berbahagialah saudara kalau hidup saudara sudah masuk dalam kategori mendengarkan suara Tuhan. Tidak berhenti pada mendengar saja suara Tuhan, tetapi mendengarkan, melakukan di dalam ketepatan. Itulah yang Tuhan mau. Dan itu akan membawa kita pada satu pertumbuhan rohani yang diinginkan Tuhan. Tuhan akan mengikis habis kedagingan kita, karakter-karakter kita yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dan Tuhan akan bawa kita memasuki satu kehidupan yang baru, manusia yang baru, manusia yang sesuai dengan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Ayo semangat di tengah-tengah pandemi virus corona ini. Kita tetap semangat, kita tetap maju, kita tetap bertumbuh. Dengan apa? Ayo menjadi pribadi-pribadi yang mendengarkan suara Tuhan. Tidak seperti Saul, tetapi kita mau seperti Daud. Setiap apapun yang mau dilakukan, dia selalu bertanya kepada Tuhan. Dia tidak mau melakukan rencananya sendiri, tetapi dia mau rencana Tuhan terjadi di atas, di dalam kehidupannya. Dan akhirnya Daud menjadi orang yang sangat dikasihi Tuhan. Ayo saudara kita kasih dalam Tuhan, mari menjadi pribadi-pribadi yang dikasihi Tuhan. Dengan apa? Dengan mendengarkan suara Tuhan. Dengan apa? Dengan melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan dalam ketepatan. Tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Hanya satu yang ku minta, ajarku mengasihimu dengan segenap hatiku seumur hidupku. Hanya satu yang ku minta, ajarku mencintaimu dengan segenap hatiku seumur hidup.